kembang popong tarate bang rarayungan lung malengkung Wayang telah dikenal di Indonesia sejak 1500 sebelum Masehi, dan awalnya wayang itu digunakan untuk ritual-ritual, dan pada saat itu wayang banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari rumput, dan itu pun juga masih ada sampai sekarang. Di dalam perkembangan berikutnya bahwa wayang telah juga diakui oleh UNESCO terutama pada tahun 2003 sebagai suatu warisan budaya adiluhung di dunia. Nah, kemudian pertunjukan wayang pada mulanya memang banyak selalu dihubungkan dengan ritual-ritual, keperluan-keperluan dari para yang pemangku hajat dan juga sebagai hiburan bagi masyarakat pada umumnya. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, lalu wayang juga masuk ke dunia pendidikan, dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Khususnya di pendidikan tinggi itu menjadi suatu program studi khusus di Institut Seni Indonesia ataupun di sekolah tinggi seni, dan di universitas juga di awal abad ke-21 ini diperkenalkan wayang melalui kajian-kajian filsafati, dan saya kira cukup banyak peminat wayang di dalam dunia ilmu pengetahuan, sehingga banyak juga menulis disertasi atau tugas akhir berupa tesis tentang wayang, entah dengan cerita-cerita yang cukup menarik dan bermanfaat bagi manusia saat ini. Pertunjukan tapi yang mengandung tontonan dan tuntunan. Nah, karena tuntunan ini maka menjadi penting di dalam proses pembelajaran. Juga para generasi anak-anak, generasi muda pada awalnya juga mengidolakan wayang dalam hidupnya. Artinya dia memilih tokoh-tokoh tertentu, bahkan sampai banyak orang-orang yang memberikan nama pada putra-putrinya dengan tokoh-tokoh wayang yang sampai saat ini tetap masih merupakan sesuatu yang sangat legendaris. Dengan harapan bahwa anak itu nantinya kalau sudah dewasa menjadi atau memiliki karakter dan perilaku sebagaimana yang ditokohkan. Maka proses pembelajaran pun juga harus menyesuaikan agar para yang mahasiswa atau para yang anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan tentang wayang itu menjadi menarik atau menjadi tertarik pada wayang. Di samping juga ada pendidikan melalui pertunjukan-pertunjukan, melalui misalnya sekarang ya virtual player atau juga pertunjukan yang celimen yang durasinya tidak sepanjang malam tetapi hanya beberapa jam, sehingga para pemirsa atau para mahasiswa itu juga tidak terlalu jenuh dan bosan untuk melihat bagaimana wayang dipertontonkan. Wayang menjadi suatu inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Menawi sejarah wayang kedu menika rikala semanten dalang pertama Ki Panjang Mas. Ki Panjang Mas lajeng kaping kalihipun menika Ki Lebda Jiwa, kaping tiganipun Ki Redi Suta. Ki Redi Suta kagungan putra menika ugi Ki Redi Suta malih, lajeng Redi Suta menika wonten setunggal wonten kalih. Ki Redi Suta lajeng teng mrikene kagungan putra Ki Marawangsa. Ki Marawangsa menika wonten kalih kakak adik menika Ki Maraguna kaliyan Ki Marawangsa, menawi Ki Marawangsa ingkang nerasaken dhateng tlatah Kedu Temanggung, menawi Ki Maraguna menika ingkang nerasaken wonten tlatah Banyumas. Akhiripun menika Ki Marawangsa kagungan putra ingkang teng mrikene asmanipun Ki Mayatruna. Ki Mayatruna menika ingkang piyambakipun nyambut damel wonten ing Gunung Segandul, menika dipun tangkap kalian Pak Lurah Segandul. Lajeng dilalah niaganipun menika wonten satunggaling perangkat desa menawi sak menika inggih menika Pak Kadus kepingin perintah cacaran ingkang teng mrikune rikala semanten
Pak kados menika dipun paringi kunir ingkang setunggal irik menika mboten dipun tampi namung mendhet setunggal srimpang. Dilalah teng mriku niku dipun wanti kalian Pak Lurah Segandul sak lebetipun 7 pecak aja noleh. Sabekti kang pecak piyambakipun sampun noleh, akhiripun jreg wonten wana Segandul. Menika sedaya peralatanipun saha Pak Dalangipun sak niaganipun menika dados sela wonten ing Gunung Segandul. Lajeng sisanipun nggih menika ringgit menika lajeng Gorawangsa menika, lajeng Werkudara, lajeng Duryudana, lajeng Baladewa, Janaka Wulung saha Bathara Kresna menika ingkang dipun tilar amargi rikala semanten Ki Mentasana sawegerah cacaren lajeng menika boten parengaken dipun beta wonten ing Segandul. Lajeng kepitang menika ingkang boten saged nderek dados sela wonten ing Segandul. Lajeng kondur menika kunir menika dipun pendet saking sak menika sampun dados emas, akhiripun damel tumbas ringgit ingkang wedal sak menika tumurun wonten kula menika Ki Mentasana, lajeng Ki Mentasana kagungan putra Ki Sutrasana, Ki Sutrasana kagungan putra Ki Wijisana, Ki Wijisana kagungan putra Ki Sujawisana, Ki Sujawisana lajeng dalem menika menawi saking Ki Panjangmas kula menika sampun turun kaping 11, menawi saking Ki Marawangsa menika kula turun kaping 7. Lajeng menika wayang-wayang menika dilaranipun Ki Marawangsa. Yayi Janaka wis babar lelakon laire tetuko. Ketika wayang kedu saat ini tidak booming atau mulai sedikit terkikis karena dengan adanya kolaborasi atau garap-garap dari pakultiran-pakultiran gaya lain seperti Yogyakarta, Surakarta dan yang lain-lainnya. Makanya saya sendiri sangat fokus terhadap wayang kedu yang kepingin saat ini wayang kedu mulai kita boomingkan. Salah satunya adalah contoh saya sendiri mengenalkan tokoh atau wayang-wayang, bentuknya wayang kedu ini. Yang seperti ini mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan wayang-wayang yang gagrak lain. Makanya ini menjadi poin utama bagi saya fokus untuk membumingkan kembali untuk wayang kedu. Wayang kedu saat ini di masyarakat, secara umum itu kurang memperhatikan wayang kedu. Hanya daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan atau sering mementaskan wayang kedu. Salah satunya di daerah Temanggungan, itu di waktu-waktu tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu itu ada suatu pertunjukan wayang kedu, tapi eksistensinya tidak satu malam penuh, mungkin untuk acara ritual, untuk ruatan atau upacara adat yang lainnya. Pentas wayang kedu itu biasanya kalau di daerah Temanggung, Wonosobo itu adanya pementasan gagrak kedu ketika pementasan saat upacara merti dusun atau nyadran. Nyadran itu ada nyadran kali, ada nyadran desa atau apa di bulan-bulan tertentu seperti di bulan Ruah atau Agustus. Setiap itu sekalian untuk 17-an itu masyarakat biasanya sering mementaskan itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika wayang kedu itu dibutuhkan oleh masyarakat suatu daerah. Misalnya di dusun mana ketika di situ ada pagebluk atau apa, itu di situ mereka meyakini ketika mereka sudah menggelar wayang kedu atau ruatan wayang kedu itu nantinya akan membawa bencana itu bisa terhindar dari bencana itu dari masyarakat tersebut. Wayang kedu salah satunya misalnya dari bentuk. Dari bentuk itu mungkin mempunyai ciri khas yang berbeda dari diantara wayang-wayang gagrak yang lain. Kemudian untuk filosofinya, dari sunggingan atau penggambaran warna-warna ini juga mempunyai makna-makna yang berbeda daripada yang ada di gagrak yang lain. Karena warnanya pun juga tidak terlalu mencolok. Misalnya merah juga tidak terlalu merah yang terlalu pekat seperti untuk di Yogyakarta itu
hitam merahnya juga terlalu merah yang mencolok. Tapi kalau yang di kedu mayoritas itu warnanya tidak terlalu bersinar, jadi kalem. Nah, itu seperti itu. Ini adalah saatnya untuk kita kembali belajar atau kita kembali untuk melestarikan wayang kedu yang saat ini sudah mulai punah. Dan harapannya dari embrio awal seperti misalnya pengenalan tokoh wayang kedu ini, dari bentuknya misalnya itu akan menambah minat dari teman-teman muda untuk mempelajari atau melestarikan wayang kedu. Harapannya nanti untuk wayang yang lain juga bagaimana kita mengemas pertunjukan yang wayang kedu biasanya itu dilakukan dengan satu malam penuh, ya kita kemas dengan pertunjukan yang 3 atau 2 jam yang mungkin dibuat padat untuk mempermudah teman-teman muda untuk mempelajari wayang kedu. Melestarikan wayang kedu dalam artian tidak harus secara mendetail, tapi kenal saja dulu dengan tokoh wayangnya kedu. Salah satunya contoh seperti ini, kita mencoba belajar, kemudian kita kenalkan, kita promosikan kepada rekan-rekan yang di luar. Nantinya bagaimana wayang kedu bisa terangkat kembali, jangan sampai kalah dengan wayang-wayang gerak yang lain. Yang saat ini bagaimana kita bisa mengemas, bagaimana kita berkarya untuk wayang kedu yang satu malam penuh kita pentaskan 2 menit, 2 jam atau 2 jam atau 3 jam untuk teman-teman muda, dan kita kemas untuk ke milenialnya. Tumelung rumambating liyan wis semukang mawur rara